Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai soal produktif untuk SMK Administrasi Perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Calon Guru Baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke, kita langsung aja ke soal dan pembahasannya ya teman-teman. Untuk soal nomor 1, hal-hal berikut ini termasuk dalam pokok-pokok perjanjian kerja kecuali apakah A. Penempatan, B. Gaji, C. Tunjangan, D. Uang muka, atau yang E. Jaminan sosial. Oke, untuk soal nomor 1 ini membahas mengenai isi atau pokok-pokok yang terdapat di dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja. Nah, ya karena yang ditanyakan kecuali berarti kita harus mencari yang bukan isi dari kontrak kerja itu. Kalau yang penempatan, tentu saja dia masuk dalam kontrak kerja atau isi dari perjanjian kerja. Karena kita tentu saja harus mengetahui di daerah mana atau di mana kita akan ditempatkan untuk bekerja. Yang B mengenai gaji, otomatis ini juga ada di dalam isi dari perjanjian kerja atau kontrak kerja. Yang C juga masuk ke dalam isi pokok perjanjian kerja ya, mengenai tunjangan apa yang akan kita terima selama kita bekerja. Kemudian yang D. Nah, yang ini jawaban yang bukan berisi atau bukan termasuk dalam perjanjian kerja. Uang muka sama sekali tidak dibahas di dalam perjanjian atau kontrak kerja ya. Karena uang muka itu otomatis dia lebih identik dengan suatu perjanjian dagang atau niaga ya teman-teman. Nah, sedangkan yang E, jaminan sosial, tentu saja dia juga masuk dalam pokok perjanjian kerja karena jaminan sosial ini merupakan hak seorang pekerja. Jadi jawaban yang tepat di sini yang tidak termasuk dalam pokok-pokok perjanjian kerja adalah yang D, yaitu uang muka. Oke, kita lanjut lagi ke soal produktif untuk administrasi perkantoran ini. Soal nomor 2, suatu arsip dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan organisasi, maka arsip tersebut berarti mempunyai nilai guna. Apakah A. Sejarah organisasi, B. Haluan organisasi, C. Informatoris, D. Yuridis, atau yang E. Ilmiah. Oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah arsip yang biasa digunakan untuk menentukan kebijakan. Itu disebut arsip yang memiliki nilai guna apa ya. Nah, jadi dalam menentukan suatu kebijakan organisasi, tentunya itu kita harus memiliki atau mengumpulkan data-data ataupun informasi agar kebijakan yang kita ambil itu berdampak baik bagi organisasi dan apa yang kita rencanakan, tujuan organisasi yang kita inginkan itu dapat tercapai. Nah, hal ini sesuai dengan nilai guna arsip yang disebut dengan informatoris ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3, lembaran yang dipergunakan oleh pimpinan untuk menuliskan tentang tindak lanjut dan siapa yang ditunjuk melakukan tindak lanjut atas suatu surat masuk disebut apakah A. lembar tunjuk silang, B. lembar pengantar, C. lembar pengiriman, D. lembar disposisi, atau yang E. lembar follow up. Nah, jadi yang tepat di sini adalah yang D ya, yaitu lembar disposisi. Karena seperti yang diketahui, lembar disposisi adalah lembar berisi perintah pimpinan atau petunjuk yang diberikan oleh pimpinan kepada siapa surat tersebut ditujukan untuk ditindaklanjuti. Nah, sedangkan untuk lembar tunjuk silang adalah suatu petunjuk atau lembaran yang terdapat pada tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menunjukkan tempat dari suatu dokumen atau arsip yang dicari pada tempat yang ditunjukkan. Kartu ini tidak semua arsip yang dibuatkan kartu tunjuk silangnya, akan tetapi hanya arsip tertentu saja yang memang benar-benar diperlukan dibuatkan kartu tunjuk silang ini. Lanjut ke soal produktif nomor 4, suatu angka yang menunjukkan seberapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan atau disingkirkan disebut apakah A. angka pemakaian, B. angka kecermatan, C. angka penilaian,
D. Angka penggunaan, atau yang E. Angka penyusutan. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini disebut dengan angka penyusutan. Jadi yang E ya. Nah, jadi suatu arsip itu tentu saja akan memiliki masa penyimpanannya tertentu, kecuali untuk arsip-arsip simpan untuk permanen ya teman-teman. Nah, jadi penyusutan arsip ini dilakukan untuk memastikan bahwa arsip yang disimpan itu adalah arsip yang betul-betul masih dibutuhkan, bukanlah dokumen-dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi atau sudah habis jangka waktu pakainya. Jadi penyusutan arsip ini dilakukan untuk kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara bisa dilakukan dengan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, atau pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna lagi, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Nah, dan biasanya kegiatan penyusutan arsip ini didasarkan atas dua hal ya, yaitu angka kecermatan yang sudah sangat tinggi dan juga angka pemakaian arsip yang sudah terlalu rendah. Nah, kemudian angka kecermatan arsip ini dikatakan terlalu tinggi apabila dia lebih besar atau sama dengan 3%, sedangkan angka pemakaian arsip dikatakan terlalu rendah apabila tidak mencapai angka 15% ya. Nah, jadi kalau misalnya angka kecermatan suatu arsip itu menunjukkan persentase yang sangat tinggi, berarti sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip itu kurang baik. Dan sebaliknya, jika kecermatan menunjukkan persentase yang semakin rendah, berarti sistem penyimpanan dan juga penemuan kembali arsip sudah cukup baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 untuk soal produktif SMK Administrasi Perkantoran. Dari sekian tamu yang telah hadir, mereka diprioritaskan dipertemukan terlebih dahulu dengan pimpinan adalah apakah A. Staf ahli pimpinan, B. Relasi perusahaan, C. Teman dekat pimpinan, D. Setiap keluarga pimpinan, atau yang E. Tamu yang sudah membuat perjanjian sebelumnya. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini tentu saja yang paling tepat itu adalah yang E ya, tamu yang sudah membuat perjanjian sebelumnya untuk bertemu dengan pimpinan otomatis harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Soal nomor 6, langkah yang Anda lakukan jika kedatangan tamu sedangkan pimpinan tidak menerima tamu tersebut adalah apakah A. Meminta untuk pulang, B. Meminta untuk meninggalkan pesan, C. Menangani dengan baik, D. Menyalurkan ke pejabat lain, atau yang E. Ditangani sendiri. Oke, jadi dalam kasus ini kalau kita sebagai seorang sekretaris pimpinan dan kedatangan tamu yang ingin bertemu dengan pimpinan, tetapi ternyata pimpinan tersebut sedang rapat atau sibuk sehingga tidak bisa menerima tamu tersebut. Nah, jadi sikap yang paling tepat yang harus kita lakukan di situasi seperti itu adalah yang B ya, yaitu meminta untuk meninggalkan pesan. Nah, sedangkan untuk opsi yang A, meminta untuk pulang, tamu tersebut ini sangat tidak sopan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang C, menangani dengan baik. Dan untuk yang menangani dengan baik ini kan terlalu luas ya cakupannya, jadi harus lebih spesifik lagi jawabannya, tentu saja yang B. Menangani yang bagaimana yang baik yang dimaksud. Nah, yang D ini menyalurkan ke pejabat lain ini sama sekali bukan solusi yang tepat ya, karena kan memang yang diinginkan untuk bertemu adalah pimpinan kita. Kecuali memang jika tamu tersebut ingin ke pejabat yang lain, boleh saja ya teman-teman. Nah, untuk yang E ditangani sendiri, ini juga ditangani sendiri maksudnya yang bagaimana juga kurang jelas ya teman-teman. Jadi bukan ini juga jawabannya, tentu saja untuk situasi seperti itu jawaban yang paling tepat, sikap yang paling tepat yang harus kita tunjukkan sebagai seorang sekretaris pimpinan adalah yang B, meminta untuk meninggalkan pesan. Oke, untuk soal nomor 7 selanjutnya, tanda tangan penanggung jawab surat pada bentuk semi block style adalah apakah A. Di sebelah kanan atas, B. Di sebelah kiri bawah, C. Di sebelah tengah, D. Di sebelah kiri atas, atau yang E. Di sebelah kanan bawah. Oke, untuk menjawab soal ini, mari kita lihat dulu bentuk dari surat semi block style ya.
Nah, oke teman-teman, di sini adalah gambaran dari bentuk surat dari setengah lurus atau semi block style. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 14-nya kita bisa lihat bahwa nomor 1 ini adalah kop surat, 2 adalah nomor surat, 3 adalah tanggalnya, 4 adalah alamat dalam, yang ke-5 ini adalah perihalnya, yang ke-6 adalah salam pembuka, 7 adalah isi dari suratnya. Nah, 8 ini adalah salam penutup, 9 adalah nama organisasi, kemudian di bawah nama organisasi ini akan ada tanda tangan dari surat ini ya. Kemudian 10 adalah nama jelas atau nama terang dari yang bertanda tangan. Jadi di sini bisa diketahui yang ditanyakan adalah penanda tangannya. Nah, tanda tangannya itu berada di sudut kanan bawah surat. Jadi yang paling tepat adalah yang E di sebelah kanan bawah. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Salah satu istilah penyerahan barang yang biasa digunakan adalah free on station atau FOS yang mengandung arti apakah A diserahkan di atas kapal, B barang dibeli di gudang penjual, C barang diserahkan di gudang penjual, B diserahkan di gudang stasiun kereta, E barang dibeli di gudang stasiun kantor. Nah, jadi untuk istilah FOS atau Free on Station itu adalah yang D ya, yaitu di mana barang itu diserahkan di gudang di stasiun kereta. Lanjut ke soal nomor 9, penempatan pesawat telepon yang paling tepat pada meja kerja sekretaris adalah pada sebelah, apakah A, tengah meja kerja, B, meja lain, C, kanan meja kerja, D, kiri meja kerja, atau yang E, mana saja. Oke, untuk soal nomor 9 ini, untuk penempatan telepon untuk di meja sekretaris, itu yang paling tepat adalah yang D ya, di kiri meja kerja. Karena kan ketika mengangkat telepon itu, tangan yang adalah tangan kiri. Sedangkan tangan kanan itu digunakan untuk mencatat pesan. Nah, jadi kalau untuk yang A, tengah meja kerja, kita menyimpan pesawat teleponnya di tengah-tengah meja, otomatis itu sangat tidak akan strategis dan sangat merepotkan ya teman-teman untuk menjangkaunya. Apalagi yang B, ditempatkan di meja lain, tentu saja itu sama sekali tidak masuk akal ya. Apalagi yang E, di mana saja. Untuk penempatan posisi dari pesawat telepon itu pun semuanya sudah diatur ya teman-teman agar betul-betul memudahkan dalam menjalankan pekerjaan seorang sekretaris, utamanya ketika dia harus menerima telepon, tentu saja harus ditempatkan di posisi yang mana yang paling strategis, yang mudah dijangkau oleh sekretaris. Nah, kalau yang untuk kanan meja kerja pun tidak mungkin di situ ditempatkan karena juga akan sedikit repot ya teman-teman, karena kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aturannya itu yang mengangkat telepon ketika berdering adalah tangan kiri, sedangkan yang tangan kanan itu digunakan untuk mencatat pesan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini adalah soal terakhir untuk video, soal-soal pembahasan tentang soal produktif untuk SMK Administrasi Perkantoran ya. Soalnya, pertama kali yang Anda ucapkan. Oke, ini mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan pengetikan. Jadi di sini adalah ucapkan ya maksudnya. Jadi pertama kali yang Anda ucapkan pada saat menerima telepon adalah apakah A, halo, B, halo, selamat siang PT titik-titik, C, selamat siang dengan PT titik-titik, ada yang bisa saya bantu, D, selamat siang dengan PT titik-titik, ada apa ini? Atau yang E, halo, selamat siang dengan Lina PT titik-titik. Oke, jadi untuk dari kelima opsi yang ada di sini, yang paling tepat atau yang paling sopan yang bisa kita sampaikan atau bisa kita katakan sebagai salam ketika kita mengangkat telepon itu adalah yang C ya teman-teman, yaitu selamat siang dengan PT titik-titik.
Di sini disebutkan nama perusahaannya teman-teman, lalu ada yang bisa saya bantu. Ini adalah jawaban yang paling tepat ketika kita mengangkat telepon. Untuk yang A cuma mengatakan halo itu tidak sopan, yang B juga kurang sopan ya teman-teman. Yang D selamat siang ada apa ini juga kurang sopan ya teman-teman. Dan yang E halo selamat siang dengan Dina PT Titi. Di sini dia tidak menanyakan ada yang bisa dibantu. Karena harusnya ketika kita mengangkat telepon itu kita harus mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan perusahaan kita, walaupun si penelpon pasti udah tahu dong teman-teman karena dia yang menelpon ke perusahaan kita. Nah, yang ketiga kita harus menanyakan keperluan dari si penelpon itu. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.